Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang saya bisa kembali bersama Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Hari ini kita akan belajar tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus mengajar kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mempercayai firman-Mu adalah kebenaran. Sebab itu kami membuka hati kami, ajar kami, koreksi kami, didik kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi dengan setiap perbuatan yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya 100 kali lipat firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita akan gali bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi ceritanya adalah sebelumnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberi makan 4.000 orang dari 7 roti dan beberapa ikan yang mereka punya. Kemudian mereka didatangi oleh orang Farisi dan Saduki untuk meminta tanda lain dari surga, karena orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Tuhan Yesus. Ketika mereka, murid-muridnya dan Yesus meninggalkan orang Saduki dan orang Farisi, mereka menyeberang danau. Namun mereka lupa untuk membawa roti yang sisa itu. Ayat yang ke-6 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Mereka berpikir bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah roti yang mereka lupa bawa. Namun sebenarnya Tuhan berkata bahwa yang dimaksud dengan ragi oleh Tuhan itu adalah ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ragi adalah bahan adonan yang seringkali dicampurkan ke dalam tepung terigu sehingga adonan tersebut akan mengembang ketika dipanggang. Orang Farisi dan Saduki adalah pemimpin agama Yahudi yang pada waktu itu oleh Yesus dianggap sangat membebani orang Israel dengan hukum-hukum di mana mereka sendiri tidak mentaatinya. Mereka lebih menganggap diri mereka lebih suci daripada orang lain. Dari perikop berikut ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar dari perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-6 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Di ayat ini Tuhan hendak mengingatkan buat setiap kita untuk kita selalu waspada dan selalu berjaga-jaga terhadap setiap pengajaran-pengajaran. Jika Bapak Ibu Saudara mempercayai sebuah pengajaran yang salah, maka pengajaran itu seperti ragi.
sepatah kata saja dari pengajaran yang salah itu kita terima sebagai sebuah kebenaran, maka pengajaran itu akan mempengaruhi hidup kita. Pengajaran yang diyakini oleh orang-orang Saduki adalah mereka tidak mempercayai akan kebangkitan. Sedangkan kita menyadari bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dan kita percaya bahwa ada kehidupan kedua setelah kematian. Seseorang akan mengalami sebuah kehidupan yang kekal di neraka, di mana terdapat ratapan dan gertakan gigi, atau menikmati kerajaan surga setelah menjalani hidup di dunia ini. Coba bayangkan jika Bapak Ibu Saudara meyakini tentang pengajaran itu bahwa tidak ada kebangkitan. Bukankah kita bisa berbuat seenaknya di dunia sekarang? Bukankah kita akan menjalani sebuah kehidupan kita dengan seenaknya? Untuk itulah Tuhan memberikan sebuah peringatan buat mereka untuk mereka selalu waspada. Kata waspada artinya mereka diminta untuk berjaga-jaga selalu dan berhati-hati. Tidak mudah percaya dengan setiap pengajaran. Mereka dituntut untuk menyelidiki firman Tuhan sebelum mereka menerima firman Tuhan itu. Untuk itulah kita orang-orang percaya, janganlah kita menaruh kepercayaan kita kepada sosok pendeta. Janganlah kita menggantungkan kepercayaan kita kepada apa kata pendeta. Jika kita mendapati seorang yang memiliki karunia nubuatan, bukankah banyak dari kita seringkali menggantungkan apa kata orang tersebut, bukan? Kita lupa bahwa semua yang disampaikan Tuhan lewat nabi-nabinya, lewat orang-orang yang menjadi kepanjangan lidah Tuhan, tidak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Ketika kita sedang menggantungkan hidup kita dari nubuatan demi nubuatan, hidup dari menanti-nantikan nubuatan demi nubuatan, maka kita akan terjebak dengan sebuah kehidupan menggantungkan seseorang. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Memang Tuhan memakai nabi-nabinya, memakai umat-umatnya untuk menaruh isi hati Tuhan dan menyampaikan kepada setiap kita umatnya. Namun lebih daripada itu, Tuhan menaruh isi hatinya dalam firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah bertindak keluar dari firman-Nya. Kalaupun Tuhan menyampaikan isi hatinya lewat umatnya, lewat hamba-hamba Tuhan, maka itu tidak akan pernah lepas dari firman Tuhan. Adalah lebih baik supaya kita bisa menggali setiap hari kebenaran firman-Nya, mencari dan menemukan kebenaran firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan menghidupi firman-Nya. Alkitab mencatat, jika kita senantiasa merenungkan firman-Nya dan hidup dalam firman-Nya, bertindak hati-hati seturut dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Itu kata Alkitab di kitab Yosua pasal yang pertama. Oleh karena itu, Back to Bible Indonesia mengajak Bapak Ibu Saudara untuk gemar mempelajari firman Tuhan setiap hari, memberikan waktu untuk belajar bersama-sama dengan kami setiap hari, menggali firman Tuhan, menguji firman Tuhan. Coba bayangkan, ragi itu sekalipun dikit bisa mempengaruhi adonan. Hal yang sama dengan pengajaran yang salah. Jika itu kita terima sebagai kebenaran, maka hidup kita akan dipengaruhi. Kita akan disesatkan. Salah satu contoh saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu karena mereka mempercayai pengajaran dari iblis. Memang iblis menyampaikan sebuah kebenaran, tapi bukan sebuah kebenaran yang seutuhnya. Bapa melarang mereka untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, supaya mereka tidak tahu apa itu artinya yang jahat. Selama ini mereka selalu hidup dari apa kata Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, karena hatinya murni, hatinya bersih, mereka kudus. Tidak ada
dalam pikiran mereka timbul sebuah kejahatan-kejahatan. Namun ketika mereka mempercayai kebenaran dari si iblis, maka mereka jatuh. Tuhan ingin kita mengerti seluruh firman-Nya. Oleh karena itu Alkitab mencatat kita harus mentaati, mendengar seluruh, bukan sebagian kecil, tapi seluruh firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa waspada dan berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang akan mempengaruhi hidup kita, kecuali kita belajar firman Tuhan setiap hari, menggali firman Tuhan setiap hari. Itu cara yang paling aman, menyelidiki firman Tuhan dan menghidupinya setiap hari, sampai firman itu mendarah daging atas hidup kita. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Hal yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara hari ini adalah tentang teguran Tuhan Yesus kepada mereka. Ketidakpercayaan mereka. Seringkali ketidakpercayaan mengaburkan apa yang baru saja mereka alami bersama Tuhan. Ketidakpercayaan murid-muridnya membuat mereka lupa bahwa yang dimaksud Tuhan tentang ragi itu adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki, bukan soal makanan. Padahal baru saja mereka memberi makan 4.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak loh ya. Sampai kenyang dengan apa yang mereka punya. Dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil, mereka memberi makan banyak orang. Namun mereka mempersoalkan tentang makanan, tentang roti. Saya mendapati banyak sekali orang-orang percaya mengalami sakit ini. Mereka seringkali lupa tentang kebaikan, kemurahan, pertolongan, mukjizat yang mereka alami. Padahal baru-baru saja mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Manakala pencobaan mereka alami, mereka menggerutu di hadapan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan. Ketika ada pendeta datang dan memberikan nasihat, menyuruh mereka untuk semangat dan berdoa, mereka selalu beralasan bahwa orang lain hanya bisa menjadi penonton karena mereka tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Ini orang-orang yang memiliki penyakit amnesia. Karena ketidakpercayaan mereka membuat mereka lupa tentang firman, tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat mereka. Karena ketidakpercayaan. Di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa karena ketidakpercayaan maka tidak banyak mukjizat dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Padahal kita tahu bahwa mukjizat dan Yesus tidak pernah bisa dipisahkan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mukjizat, ada pertolongan, ada keajaiban. Jangan sampai Tuhan menegur Bapak Ibu Saudara dan saya karena kita tidak percaya. Mari perkuat iman kita untuk kita selalu percaya. Sepatah kata saja firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan mengubahkan seluruh hidup kita. Selanjutnya bahwa ketidakpercayaan itu menumpulkan kepekaan kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Yang Tuhan maksud waktu Tuhan berkata waspadalah terhadap ragi orang Saduki dan orang Farisi, itu tentang pengajaran mereka. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak peka, mereka tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan. Mereka pikir tentang ragi roti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk lebih peka, marilah kita sungguh-sungguh untuk memperkuat iman kita hari lepas hari dengan hidup dalam firman-Nya. Karena orang benar akan hidup dari setiap perkataan firman yang membuat iman kita akan semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh.
Sekalipun hari ini iman kita sebesar biji sesawi, Tuhan inginkan iman kita terus bertumbuh menjadi pohon yang bisa memberkati banyak orang. Dengan demikian kita boleh lebih peka untuk menangkap setiap isi hati Tuhan. Ketidakpercayaan ini seringkali menumpulkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita menjadi salah paham dengan apapun yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kita menjadi kecewa manakala Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita mau. Kita menjadi kecewa manakala kita setia tapi hidup kita tidak berubah. Kita menuntut Tuhan untuk melakukan ini dan ini. Saya selalu bilang bahwa dalam setiap perkataan Tuhan tidak ada dusta. Ia mereka-rekakan segala yang baik buat kita, supaya kita menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk bisa sampai kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan itu, maka kenali isi hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk mengenal isi hati Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidup kita, sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan dapati kita mengenal isi hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengenali setiap kebenaran-Mu. Sebab kami tahu ketika kami mengerti kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tambah-tambahkan kepercayaan kami Tuhan. Tambah-tambahkan kepekaan kami untuk mengerti isi hati-Mu. Dan jauhkan kami Tuhan dari segala pengajaran yang sesat yang membuat kami jauh daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Hamba berdoa diberkatilah saudara dan saya untuk menikmati segala yang baik yang Tuhan reka-rekakan atas hidup saudara dan saya. Untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya damai sejahtera itu menolong setiap kita untuk mengalaminya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.